hypnotized by the way she moves. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yustianingsih. Saya perwakilan dari kelas 11 akuntansi akan membacakan pidato berjudul Arti Kemerdekaan di Tengah Wabah. Yang terhormat Ibu dan Bapak guru sekalian serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan pada hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang saat ini. Pada tahun 2020, Indonesia, bahkan seluruh negara-negara di penjuru dunia, tengah mendapatkan musibah wabah penyakit COVID-19. Wabah penyakit mematikan yang telah merenggut banyak nyawa manusia, yang hingga kini tidak terkira lagi jumlahnya. Sungguh, ini teguran keras bagi kita umat manusia, bahwa tidak ada yang tahu kapan akan datangnya suatu musibah. Hingga kini, tahun 2021, wabah tersebut masih melululantahkan beberapa negara di dunia, termasuk negeri tercinta kita, negeri Indonesia. Mungkin kita bosan, kita muak. Hari-hari yang didengar adalah berita kematian COVID, jumlah kenaikan kasus COVID, kericuhan akibat COVID, bahkan perang saudara dan lain sebagainya. Hari ini, tanggal 17 Agustus, merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Ini adalah tahun kedua kita merayakan kemerdekaan di tengah wabah. Mungkin ini tidak mudah bagi kita. Mungkin kita sudah lelah, sudah bosan, sudah sakit juga. Sakit harus melihat saudara setanah air kita terbaring tak berdaya di rumah sakit. Sakit harus melihat orang-orang terdekat kita seperti ayah, ibu, anak, suami, dan istri harus terkapar tak berdaya di kasur rumah sakit demi terlepas dari sebuah penyakit. Belum lagi harus melihat saudara setanah air kita yang harus kehilangan mata pencariannya, yang berlari ke sana ke sini, berjalan ke sana ke sini, memeras pikiran, memeras tenaga. Keringat mengucur dari atas kepala bahkan sampai jatuh menyentuh telapak kaki. Bahkan sesekali keringat harus tercampur dengan air mata yang tak sengaja jatuh karena lelahnya mencari sesuap nasi demi hari ini. Kita semua memang sedang diuji pikiran, diuji mental, diuji fisik, diuji segala-galanya. Sakit sekali rasanya, bosan, muak dengan semua ini. Bahkan rasanya tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan ini. Bendera putih sudah berkibaran di mana-mana. Itu menandakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi dengan keadaan yang ini. Sudah tidak kuat lagi menjalani keadaan seperti ini. Kita diperintah jaga jarak, mobilitas, kegiatan dikurangkan. Kita semua dirumahkan. Sejak Maret itu, tetap di rumah saja telah menjadi kewajiban setiap insan agar terhindar dari virus mematikan. Bagi orang yang berharta dan bertahta, itu solusi baik katanya. Tapi bagi orang biasa yang tak punya apa-apa, itu solusi mencekik katanya. Karena diperintahkan di rumah saja tanpa mempunyai apa-apa itu sulit sekali rasanya. Mungkin mereka tidak akan mati karena virus mematikan, tapi mereka akan mati kelaparan. Karena selama dirumahkan, tidak ada penghasilan untuk makan. Sementara dari pemerintah tidak ada jaminan. Oh, mungkin ada, tapi tidak merata. Lelah sekali, lelah ya Allah. Ingin menyerah rasanya. Namun saya teringat satu hal. Jika kita yang diberi sehat sudah menyerah, bagaimana dengan mereka yang sedang terbaring melawan COVID? Siapa yang akan memberi semangat kepada mereka yang terbaring tak berdaya di rumah sakit?
Jika sekarang kita sudah menyerah, apakah menyerah kita akan membawa keadaan buruk ini menjadi keadaan yang baik? Tidak, tidak sama sekali. Ini hanya akan memperkeruh keadaan. Kita semua saudara. Saya tidak peduli siapa Anda, saya tidak peduli apapun jabatan Anda. Jika sudah berada di masa-masa sulit, derajat kita semua sama. Sama-sama manusia biasa yang tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah. Terlebih khusus para putra-putri bangsa yang tengah duduk di singgasana, yang mungkin sudah lelah juga memikirkan solusi atas masalah ini. Yang rela meluangkan waktunya sampai lembur malam-malam untuk rapat mencari solusi atas masalah ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada kalian para putra-putri bangsa yang amat sangat peduli kepada rakyatnya. Tapi tidak ada salahnya bukan? Jika kalian turun sebentar, lihatlah keadaan rakyat, perhatikanlah ke rakyat, berilah bantuan kepada rakyat. Bukankah sebelum kalian bisa duduk di atas singgasana, kalian begitu peduli kepada mereka? Ini masa-masa sulit. Bukan lagi waktunya untuk memikirkan kepentingan sendiri, memikirkan ego sendiri. Bukan lagi waktunya menjadi penjilat di negeri sendiri. Tapi ini adalah waktunya untuk kita semua berangkulan, saling menguatkan, duduk bersama memikirkan solusi atas masalah ini. Solusi yang menguntungkan seluruh rakyat, bukan sebagian rakyat. Kita harus berjuang kembali. Bukankah kemerdekaan kita hari ini terlahir dari perjuangan keras para pahlawan kita kala itu? Perjuangan yang juga banyak memeras pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawa. Sehingga selama 76 tahun kita bisa duduk nyaman tanpa mendengar suara ledakan bom dan tembakan. Kita harus berjuang kembali. Kita jalan bersama untuk melawan wabah penyakit ini. Usaha dan kebersamaan kita tidak cukup untuk melawan semua ini. Kita manusia biasa, kita butuh Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah memberi musibah ini, maka Tuhanlah yang akan memberikan solusinya. Berdoalah yang terbaik untuk negeri ini. Negeri tercinta kita, negeri Indonesia. Kita Indonesia, kita bisa, kita kuat. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.